bulan Muharram ini. Nah, kalau kita bicara tentang apa yang sekarang ini baru saja kita masuki, maka ada beberapa hal yang akan kita bahas. Pertama, karena ini bulan Muharram, maka akan ada bahasan khusus tentang apa itu bulan Muharram, apa yang khas dengan bulan Muharram. Kemudian yang kedua, karena ini bulan pertama dalam kalender Islam dan nama tahunnya tahun Hijriyah, maka biasanya akan ada bahasan yang berkaitan dengan hijrahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum itu tentu kita sangat bersyukur sekaligus juga berterima kasih, bersyukur kepada Allah SWT dan berterima kasih pada semua yang berperan pada program yang baru saja disampaikan. Kalau bahasa mahasiswanya baru di launching gitu ya, dan dengan nama teman tadi. Dan yang menarik N-nya bisa kemana-mana jadi dari mulai Ngadi Winatan, Ngampilan, Ngayogyakarta, dan bisa terus sampai mendunia ya. Nah, ini untuk mendapatkan dukungan dari semuanya. Dan bagi kita, hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humurin na'am, menjadi penyemangatnya. Seorang mendapatkan hidayah dengan perantaraan Anda itu lebih baik daripada humurun na'am. Humurun na'am itu bisa maknanya adalah kendaraan yang paling baik. Sekarang mobil paling baik itu apa ya? Atau paling mahal? Rolls Royce ya. Bukan Rubicon ya. Ya. Nah, karena disebut Rubicon itu ada yang tersinggung ya, karena ada kasus Rubicon ya. Sebenarnya mobilnya bagus tapi karena berkasus jadi agak tidak menyenangkan. Tapi pokoknya kendaraan yang paling bagus, yang paling mahal, ternyata pahala yang didapatkan dari menunjukkan orang mendapatkan hidayah itu lebih besar daripada kendaraan paling mahal sekali. Kalau ada orang punya kendaraan paling mahal yang harganya misalnya sampai 4 atau 5 M, ternyata dengan mengantarkan orang dari tidak Islam lalu masuk Islam, itu pahalanya jauh lebih besar daripada kendaraan terbaik tersebut. Nah, tentu keterlibatan kita bisa macam-macam. Keterlibatan kita termasuk dalamnya adalah ketika orang sudah dapat hidayah dan perlu mendapatkan bimbingan. Karena tidak sedikit dari orang yang mendapatkan hidayah perlu mendapat bimbingan lebih lanjut. Tidak cukup hanya dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat lalu selesai. Ya, artinya tidak cukup dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat lalu masuk Islam dan selesai, tapi masih ada lanjutannya. Dan ini sekaligus menunjukkan pada Islam kalau masuk Islam itu mudah, hanya mengucapkan 2 kalimat syahadat dan tidak perlu persyaratan yang macam-macam. Kalau masalah administratif itu masalah yang tiap negara bisa beda-beda, tiap daerah beda-beda. Karena nanti berhubungan dengan Dukcapil misalnya, perlu pencatatan dan harus dilaporkan ke ini dan itu tiap negara bisa beda-beda. Tapi untuk masuk Islam itu ya cuma mengucapkan 2 kalimat syahadat selesai. Nah, ada cerita yang terjadi di sebuah negara di Afrika. Nah, ceritanya orang ini masuk Islam. Terus kemudian karena laki-laki lalu diberitahu. Cuma yang memberitahu ini memang karena mungkin semangat dan tidak mengetahui bagaimana dakwah itu disampaikan perlu bertahap, akhirnya langsung disampaikan yang kadang-kadang tidak pada tempatnya. Begitu baru masuk Islam langsung diingatkan nih, harus disunat lah, dikhitan. Kalau gitu saya nggak usah masuk Islam ya? Nggak bisa. Kalau sekarang keluar Islam malah potong lehernya. Sebilang, wah kok susah semua ini masuk Islam potong yang bawah, ya keluar Islam potong yang atas, dipotong semua nih. Nah, ini sebenarnya benar, cuma kemudian cara penyampaiannya yang perlu disampaikan secara bertahap dan pelan-pelan. Karena
Orang siap menerima syariat itu tidak langsung serta-merta begitu masuk Islam semuanya disampaikan, lalu semuanya harus diterapkan dan diamalkan. Persis seperti kita yang sudah sejak kecil berislam. Kan nggak semuanya langsung kita praktekkan. Banyak di antara kita ini yang belajar, ada yang wudhunya masih belum baik, diperbaiki dan sambil belajar. Setelah itu ada yang sholatnya belum baik, perbaiki sholatnya. Terus apalagi puasanya belum baik, diperbaiki puasanya. Terus apalagi begitu seterusnya. Dan berproses. Bayangkan ini yang sejak kecil dari bapak dan ibu yang beragama Islam, kemudian sejak kecil sudah Islam. Terus dia bertahap, apalagi yang baru masuk Islam. Tentu lebih perlu untuk bertahap karena tidak mungkin semuanya langsung dalam satu waktu. Ya. Nah, kembali ke bahasan kita, bahasan inti kita, karena kita sekarang ini berada di bulan Muharram, maka kita akan coba bahas terlebih dahulu yang berkaitan dengan bulan Muharramnya. Karena kita sekarang sudah masuk di hari-hari pertama di bulan Muharram, masih awal-awal bulan Muharram, masih di pekan pertama. Kalau kita bicara tentang bulan, kalender Islam, kemudian penetapan yang berhubungan dengan agama kita, agama Islam, ibadah kita, maka kita dapati bahwa Islam ini ketika mengajarkan banyak hal dikaitkan dengan bulan dan juga dikaitkan dengan matahari. Ada yang dikaitkan dengan bulan dan ada yang dikaitkan dengan matahari. Untuk perhitungan dalam kalender Islam, kita menggunakan perhitungan bulan. Hari kita masuk dan pindah dari satu hari ke hari yang lain, kemudian sampai jadi bulan. Nah, bulan dalam Islam itu hitungannya dengan perputaran bulan, bukan perputaran matahari. Maka jumlah harinya lebih sedikit. Jumlah harinya hanya 29 atau 30 hari. Allah SWT berfirman, Inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahra. Sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah SWT itu ada 12. Fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh. Dalam kitabullah yang merupakan ketetapan Allah sejak Allah ciptakan langit dan bumi. Jadi jumlahnya 12. Dan satu bulannya 29 atau 30. Dalam hadis Nabi SAW menyatakan, asyahru, satu bulan itu, lalu beliau menyebutkannya begini, hakada, hakada, hakada. Bulan itu jumlahnya begini, begini, begini. Maksudnya 10, 10, 10 jadi 30. Kemudian pada kesempatan yang kedua beliau sebutkan, yang kedua beliau menyebutkan 10, 10, lalu kemudian yang satu dilipat. Maka jadi jumlahnya 9, 29, 30 atau 29 hari. Nah, apa pengaruhnya? Tentu berhubungan dengan banyak hal. Kalau menghitung bulan, di antaranya misalnya, kalau sekarang ada di antara Bapak Ibu sekalian, ketika ditanya, Pak, maaf, berapa usianya sekarang? Ada yang menjawab dengan semangat dan mengatakan, usia saya sama dengan Nabi Muhammad SAW, 63 tahun. Maka kita sampaikan, sebetulnya tidak sama. Karena Bapak menghitung tahun dengan kalender Masehi, Januari, Februari, sampai Desember. Sementara Nabi Muhammad SAW hitungnya dengan kalender Hijriah, Muharram, Safar, Rabiul Awal sampai Dzulhijjah. Selisihnya setiap tahun kira-kira sekitar 11 hari. Maka 63 tahunnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu setara dengan 60 tahun dalam kalender Masehi. Maka yang usianya sekarang 60 tahun itu sudah kira-kira sama dengan usianya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang usianya, ini Bapak Ibu yang usianya 60, nah itu yang sama dengan usia Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang sudah lewat dari itu berarti sebetulnya sudah melampaui usia Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau 63 tahunnya dengan kalender Hijriah. Sementara kita 63 tahunnya dengan kalender Masehi. Kan cara ngitungnya beda. Setiap tahun selisih, maka jumlahnya nanti akhirnya akan berbeda. Nah, ini berkaitan dengan cara penghitungan. Maka hasil akhirnya akan berbeda. Nah, ini yang pertama, sehingga
sebetulnya akan sangat baik kalau seandainya kita juga membiasakan, dan sekarang ini kalau Bapak Ibu yang punya handphone itu bisa nanti mengecek dengan aplikasi, ya nggak perlu belajar ilmu falak seperti di Madrasah Muallimin Muhammadiyah. Nah, tapi cukup dengan pakai aplikasi, masukkan tanggal, bulan dan tahun Masehinya, lalu akan muncul konversinya, tanggal, bulan dan tahun Hijriahnya. Itu yang paling cepat, ya nggak usah pakai ngitung-ngitung, ya langsung muncul angkanya. Maka kalau ditanya, sekarang usia Bapak berapa? Tergantung Hijriah atau Masehi. Kalau Hijriah tentu berbeda dengan Masehi. Karena apa? Karena kalau Hijriah pasti jumlahnya lebih banyak. Masehi pasti jumlahnya lebih sedikit. Seperti Nabi Muhammad SAW 63 tahun, jelas lebih banyak. Tetapi kalau dengan hitungan Masehi cuma 60 tahun. Ya tentu 60 tahun beberapa harinya. Nah, akan bagus kalau seandainya kita membiasakan seperti itu. Paling tidak kita tahu menurut perhitungan Hijriah berapa usia kita sekarang ini. Jadi kalau saya ditanya berapa usia saya akan menjawab tergantung dari kalendernya. Kalau Hijriah tentu berbeda dengan Masehi. Dan kebetulan dengan usia saya sekarang ini selisihnya 2 tahun. Ya, usia Hijriah dan Masehinya. Kalau 2 tahun itu Bapak Ibu sekalian sudah memperkirakan berarti usia saya tidak jauh dari 60 tahun. Artinya usia yang kurang dari 10 tahun dari 60 tahun itu ya kira-kira sudah selisihnya mulai 2 tahunan. Kalau sudah 60 tahun maka selisihnya sudah mendekati atau kira-kira 3 tahun. Ya. Nah, dalam Islam kita melihat ada yang syariat ini ditetapkan dengan perhitungan bulan. Contohnya tadi bulan-bulan dalam kalender Hijriah, Muharram, Safar sampai dengan Dzulhijjah. Tapi juga ada yang dengan matahari. Contohnya sholat. Kalau kita sholat, kita menggunakan perhitungan matahari. Ketika kita menyebutkan sholat duha, ya sholat duha itu nunggu waktunya ketika matahari sesuai dengan namanya duha. Duha itu waktu matahari betul-betul terang. Matahari terang benderang. Dohwatun, duha itu artinya mataharinya terang. Berarti mataharinya sudah naik. Kalau belum naik, baru terbit, namanya syuruk. Ya. Syuruk itu baru terbit matahari. Jadi tunggu beberapa saat, baru namanya duha. Kemudian kapan waktu duhur? Duhur itu zawal. Ya, zawal itu artinya mataharinya setelah pas di atas kita, lalu geser. Nah, begitu sudah geser, artinya sudah ada bayangan, berarti sudah masuk waktu zuhur. Jadi kalau kita meletakkan benda tepat di atas, meskipun tentu tergantung posisinya. Ketika nanti matahari pas tepat di atas kita, lalu tidak ada bayangan, nah itu berarti itulah waktu tidak boleh kita melaksanakan sholat zuhur karena belum masuk waktunya. Begitu bergeser sedikit dan ada bayangan yang muncul, maka sudah masuk waktu zuhur. Kemudian misalnya waktu asar, itu berarti panjang bayangannya sampai dengan, nah itu mengandalkan matahari. Waktu maghrib, namanya juga maghrib, dari kata ghurub. Ghurub itu artinya terbenam. Jadi maghrib itu nunggu terbenamnya matahari, berarti mengandalkan matahari. Jadi ada yang menggunakan bulan dan ada yang menggunakan matahari. Nah, bulan Muharram itu adalah bulan pertama dalam urutan kalender Islam. Muharram bulan pertama, terakhirnya bulan Dzulhijjah. Dan bulan-bulan dalam Islam itu kalau dilihat yang jumlahnya 12, kalau kita agak kesulitan menghafalnya, paling enak menghafalnya 66. Ya. Karena 66 itu lebih mudah dihafal dengan pasangannya. Bulan pertama Muharram, bulan kedua Safar. Disingkat Musa. Musa, Muharram, Safar. Kemudian bulan berikutnya Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Mau dibaca Ra atau dibaca Ra juga boleh. Bisa Musa, kemudian lanjutannya Rara, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Atau Roro, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Musa, Rara. Lalu berikutnya Jumadil Awal, Jumadil, nah
sama-sama Jumadil, Jumadil. Ya, itu pasangan-pasangan Musa, Rara, Juju. Jadi 6. Nah, sisanya 6 berikutnya. 6 berikutnya setelah Jumadil Ula atau Jumadil Awal, lalu Jumadil Akhir, lalu kemudian Rajab, Sya'ban. Ro, Sa atau Ra, Sya. Rajab, Sya'ban. Kemudian berikutnya Ramadan, Syawal. Juga sama, Ra, Sya. Ramadan, Syawal. Jadi rasa. Terakhir ditutup dengan zu. Kalau tadi ju. Nah, ini ditutup dengan zu dan zu. Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Nah, 12 bulan ini ada 4 bulan yang masuk kategori bulan-bulan haram, bulan suci. Bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan bulan Rajab. Nah, bulan Muharram ini salah satu bulan suci dari 3 bulan suci yang ada. Apa keunikan dan keistimewaannya? Kalau kita berbuat dosa, dosanya menjadi lebih besar. Tapi kalau melakukan ketaatan juga menjadi lebih besar pahalanya. Nah, ini bulan ketiga, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Sekarang kita berada di bulan ketiga dari bulan haram. Namanya bulan haram atau di dalam Quran dinamakan dengan Ashhurul Hurum di surat At-Taubah. Minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan yang termasuk bulan-bulan haram di kalender Islam. Selanjutnya, secara khusus di bulan haram ini, yang pertama tadi keutamaannya, keunikannya, keistimewaan bulan Muharram ini salah satu bulan haram. Salah satu bulan suci, bulan yang mulia. Yang kedua, bulan Muharram ini adalah bulan yang kalau kita berpuasa, pahalanya begitu besar. Bahkan keutamaannya setelah bulan Ramadan. Jadi kalau kita bandingkan mau puasa Ramadan dengan puasa di bulan yang lain, maka yang punya keutamaan sangat besar adalah kalau puasa di bulan Muharram. Nabi Muhammad SAW bersabda, afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil Muharram. Puasa yang paling utama setelah bulan Ramadan adalah puasa di bulan ini, bulan Muharram. Dan secara khusus disebutkan urutannya setelah puasa Ramadan. Itu berarti keutamaannya sangat besar. Persis seperti kalau kita dapati sabda Nabi SAW lanjutannya, wa afdhalus sholati ba'dal faridati sholatul lail. Salat yang paling utama setelah salat fardu, salat tadi kita salat Isya. Salat yang paling utama apa? Salat malam, salat lail, salat tahajud. Itu yang paling utama setelah salat fardu. Berarti kedudukannya puasa bulan Muharram itu urutannya di bawahnya puasa Ramadan. Kalau puasa Ramadan di atasnya karena memang tidak mungkin disaingi, ini puasa wajib, di bawahnya puasa sunnah, puasa di bulan Muharram. Maka Bapak Ibu sekalian yang bisa puasa, silahkan puasa. Mau puasa apa? Ya pokoknya puasa sunnah. Nah, mau puasa misalnya hari Senin, puasa Senin. Lalu 2 hari lagi, insya Allah hari Kamis, saya puasa Kamis. Kemudian puasa apa lagi? Tadi puasa Senin, Kamis. Ada yang mau puasa tengah bulan. Pertengahan bulan itu maksudnya tanggal 13, 14, 15 bulan Muharram. Juga silahkan. Kalau yang mau puasa lebih dari itu, puasa Daud, sehari berpuasa, sehari berbuka, juga silahkan. Yang jelas, ini puasanya punya keutamaan yang sangat besar. Nah, kemudian khusus untuk puasa, ada puasa yang sangat dianjurkan, yaitu puasa Asyura. Ya. Asyura itu dari kata asyarah, yang artinya 10. Kalau Asyura itu artinya puasa tanggal 10 Muharram. Puasa tanggal 10 Muharram artinya kalau kita puasa di tanggal 10 Muharram, itu keutamaannya begitu besar bisa menghapus dosa setahun yang lalu. Oleh karena itu, nanti bisa dilihat di kalender, kemudian kita siapkan harinya, maka kalau pas bertepatan dengan tanggal 10 Muharram, usahakan sempatkan untuk puasa. Puasa Asyura.
Nabi SAW menganjurkan kalau bisa puasa Asyura-nya ini nggak cuma 1 hari. Kalau bisa puasa juga 1 hari sebelumnya, tanggal 9-nya. Namanya Tasu'a. Tasu'a itu dari kata tis'ah. Tis'ah itu 9, Tasu'a itu yang ke-9 dari bulan Muharram. Kalau Asyura dari kata Asyara arti yang ke-10 dari bulan Muharram. Nah, kalau bisa 2 hari ini, 9 dan 10 itu yang ideal. Itu yang afdol, yang paling utama. Kalau tidak bisa minimal tanggal 10-nya saja. Nah, biasanya di beberapa tempat lalu diselenggarakan kegiatan buka bersama. Buka bersama dan alhamdulillah kita bersyukur di beberapa tempat, di beberapa masjid sudah mulai membiasakan puasa-puasa sunnah itu, terutama puasa sunnah yang tahunan. Ada puasa Arafah, puasa Asyura. Nah, dari masjid diselenggarakan kegiatan buka bersama sehingga jamaah yang tadinya kurang perhatian jadi memberikan perhatian secara khusus dan diingatkan. Misalnya besok tanggal 10 Muharram, jadi insya Allah kita mengadakan buka bersama, maka jamaah sudah persiapan untuk membiasakan puasa di puasa Asyura. Nah, ini yang berhubungan dengan bulan Muharramnya. Maka ibadahnya yang sangat dianjurkan tadi ibadah puasa. Selain itu ibadah yang lain adalah dengan cara menahan diri dari melakukan kezaliman. Jadi kalau orang melakukan kezaliman di bulan Muharram ini dosanya menjadi lebih besar daripada kezaliman di bulan-bulan yang lain. Di menahan, dan takwa itu kan dua, mengerjakan perintah, menjauhi larangan. Maka kita wujudkan dengan cara kalau di bulan Muharram melakukan ibadah puasa, yang kedua menahan untuk tidak menzalimi orang lain. Ini yang pertama, berhubungan dengan Muharramnya. Sekarang kita pindah ke bahasan kedua, berhubungan dengan kalender Hijriyah. Dalam Islam kita mengenal tahun Hijriyah. Dan tahun Hijriyah itu karena dikaitkan dengan peristiwa pada tahun tersebut ada peristiwa besar yaitu hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Jadi ceritanya begini, awalnya itu ketika Nabi Muhammad SAW sampai akhir hayat beliau belum menetapkan tahun 1 itu kapan. Jadi sampai akhir hayat beliau belum menetapkan tahun 1, 2, 3 dan seterusnya. Sampai akhirnya beliau wafatnya di tahun ke-10 Hijriah, tapi waktu itu belum ditetapkan tahunnya. Khalifah penggantinya Abu Bakar menjabat 2 tahun, setelah itu wafat. Selanjutnya diteruskan oleh Umar. Nah, Umar bin Khattab pada tahun pertama belum menetapkan, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat begitu ngirim surat ada yang ngasih masukan. Surat yang Anda kirim ini membingungkan kami. Sebab dikirimkan hanya cuma disebutkan bulannya. Ini tahunnya kapan? Tahun lalu atau tahun ini? Akhirnya Umar bin Khattab mengundang beberapa orang dekatnya, para penasehatnya untuk diskusi. Kira-kira yang paling pas itu untuk menetapkan tahun 1 itu kapan? Karena kalau nggak ditetapkan tahun 1, 2, 3, 4 kan susah. Bayangkan kalau seperti kita bayangkan kalau seandainya kita nggak pakai tahun dengan angka. Sekarang kita enak ya menyebutnya tahun 2024. Tahun lalu 2023. Pandemi kapan? 2020. Kan kita bisa menyebutkan 2021. Itu enak menyebutnya. Bayangkan kalau tidak ada nomornya. Kapan itu? Tahun pandemi. Kan begitu akhirnya namanya. Dan itulah yang menyebabkan kenapa dulu ada nama-nama yang dikaitkan dengan peristiwa yang besar. Nabi Muhammad SAW lahirnya kapan? Tahun gajah. Tapi ternyata gajah itu bukan karena seperti kalender Cina. Tahun itu menggunakan nama-nama hewan. Bukan karena itu. Hanya gajah, kucing, terus apa lagi? Monyok, kera gitu ya. Terus macam-macam ya binatangnya. Itu nggak menggunakan nama binatang. Jadi bukan tahun-tahun ini berdasarkan nama binatang, tapi karena pada saat itu ada pasukan yang sangat besar datang dari luar kota Makkah mau menghancurkan Ka'bah dan
Sebagian pasukannya, terutama yang di bagian depan, menggunakan kendaraan gajah. Kenapa menggunakan gajah? Karena sengaja untuk digunakan sebagai sarana menghancurkan Ka'bah. Kalau kuda nggak cukup, kuda kekecilan. Ya. Kalau untuk menghancurkan gajah, tapi kalau maaf menghancurkan Ka'bah, kalau gajah, nah ini kuat untuk menghancurkan Ka'bah itu cocok. Nah, maka dinamakan dengan tahun gajah. Nabi Muhammad SAW lahir pada tahun gajah. Nah, tahun gajah itu sebenarnya tahun berapa sih? Kan nggak ada angkanya, hanya cuma disebutkan tahun gajah. Tahun sesudahnya apa tahun dengan nama-nama hewan? Tidak. Dan itu sangat merepotkan. Bayangkan ketika Nabi Muhammad SAW tahun ke-10, waktu itu belum ada nama tahun 10, dinamakan dengan nama apa? Tahun Haji Wada. Karena pada tahun itu beliau pergi haji dengan ribuan kaum muslimin dan melaksanakan ibadah haji yang pertama sekaligus terakhir. Namanya Haji Wada. Wada itu artinya perpisahan, pamitan. Karena setelah itu hanya dalam hitungan hari, kurang dari 100 hari setelah itu beliau wafat. Setelah beliau haji, kurang dari 100 hari. Nah, ini sejarahnya. Jadi waktu itu sempat ada usulan. Kita menetapkan tahun satunya itu kapan? Ada yang mengusulkan tahun lahir Nabi Muhammad SAW dihitung sebagai tahun 1. Usulan kedua, hijrahnya Nabi Muhammad SAW dihitung tahun 1. Usulan ketiga, tahun wafatnya Nabi Muhammad SAW dihitung sebagai tahun 1. Berarti kalau sebelum itu dihitungnya berarti sebelum 1. Sama dengan kalau kita menyebutnya Masehi, sebelum Masehi. SM ya, sebelum Masehi. 5 tahun sebelum Masehi atau 3 tahun sebelum Hijriah, sebelum hijrah kan begitu. Nah, kalau wafat berarti 3 tahun sebelum wafat. Nah, alhamdulillah pada saat itu Umar bin Khattab dengan para sahabat perundingan, musyawarah, lalu memutuskan tahun 1 itu adalah tahun hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Sejak itulah ditetapkan sebagai tahun dengan urutan nomor 1. Nah, tapi peristiwa hijrahnya sendiri bukan di bulan Muharram. Sama seperti kelahiran Nabi Muhammad SAW juga bukan bulan Muharram, bulan Rabiul Awal. Wafatnya Nabi Muhammad SAW juga bukan di bulan Muharram, tapi bulan Rabiul Awal. Nah, kebetulan tiga-tiganya ini Rabiul Awal semua. Nah, sekarang kita coba ceritakan sedikit tentang hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Beliau ini kan hijrah dari Mekah ke Madinah karena saat itu beliau menjadi buronan orang-orang musyrikin Quraisy. Orang musyrikin waktu itu merasa gerah dengan perkembangan Islam yang ada. Semua orang yang masuk Islam tidak ada satupun yang murtad, tidak ada satupun yang keluar dari agama Islam. Bahkan sampai ketika mereka disiksa sekalipun tidak ada yang meninggalkan agamanya. Bilal, tentu kita semua pernah mendengar kisahnya, disiksa dan disiksanya dengan siksaan yang kita sudah bisa membayangkan betapa beratnya. Itu nggak usah disiksa, sekarang orang dijemur di bawah terik matahari saja, itu nggak usah disiksa, cukup dijemur. Dijemur suruh berdiri aja, itu kan sudah tersiksa luar biasa. Bilal bukan cuma disuruh berdiri, dipukuli dan sebagian riwayat mengatakan bahwa bentuk siksaannya itu sampai bukan cuma mengeluarkan darah, sampai kemudian menggunakan bara api dan ditempelkan ke tubuhnya, dan kemudian bara api itu padamnya karena apa? Karena darah dan nanah yang keluar dari tubuhnya. Berarti kan sakitnya luar biasa. Menyiksa dengan siksaan yang betul-betul kira-kira paling bisa menyakitkan korbannya. Nah, Bilal saat itu nggak meninggalkan agama. Dan perlu Bapak Ibu sekalian ketahui, Bilal masuk Islam dan pada saat itu pengetahuan Islam yang dimiliki sangat sedikit, tapi mendalam. Nah, itu bedanya. Inilah yang sebetulnya sekarang ini kita perlukan. Yang kita perlukan sekarang ini bukan cuma tahu sedikit-sedikit tapi banyak. Ya, kan tahu sedikit-sedikit tapi banyak itu maksudnya seperti kita sekarang. Kalau kita ini hidup di zaman ketika kalau Bapak Ibu sekalian sering membuka handphone lalu buka berita, biasanya tergoda untuk ingin tahu segala hal tapi sedikit-sedikit.
Kan begitu ya. Ini ada berita tentang pencurian data nasional, ya, data-data kita ini katanya. Itu tahunya seberapa ya, tahu dikit lah. Terus itu lalu kasusnya ketua KPU, ya apa namanya, ada yang apa kasusnya sampai diberhentikan. Nah, kasus asusila itu juga tahu sedikit. Setelah itu kasus apa lagi? IKN yang belum kelar, ya, tahu sedikit. Karena listrik dan air katanya belum selesai. Terus kemudian apa lagi? Begitu sedikit, tapi ya banyak hal. Nah, kalau bahasan iman itu nggak begitu caranya. Cara kalau kita ingin menguatkan iman itu cukup satu yang sedikit tadi, nggak usah banyak-banyak. Cukup satu tapi mendalam. Cukup satu tapi banyak. Persis kira-kira seperti kalau Bapak Ibu sekalian memperhatikan huruf T. Huruf T tapi huruf kapital itu, T, itu kan di bagian atasnya begini, tapi kemudian ada satu yang terus ke dalam. Nah, itu yang dinamakan dengan iman. Kalau kita ingin belajar iman, iman itu pembahasannya seperti huruf T itu. Yang lain nggak apa, nggak usah, ya nggak usah dalam-dalam, tetapi ada satu yang diperdalam dan betul-betul sampai kokoh. Misalnya gini, kalau kita belajar tentang tawakal, itu pembahasannya sederhana, kalimatnya sederhana. Lebih percaya dengan janji Allah atau janji manusia? Itu cuma itu aja. Lebih percaya dengan janji Allah atau janji manusia? Kalau lebih percaya janji manusia, berarti belum kuat tawakalnya, belum kuat imannya. Kalau yakin dengan janji Allah, maka orang akan berubah cara hidupnya. Dia akan berbuat baik nggak dipengaruhi oleh orang lain, dipuji nggak dipuji, diancam nggak diancam, pokoknya dia akan menjalankan ketaatan. Karena apa? Yakin dengan janji Allah. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian dapat tontonan yang sangat bagus untuk belajar iman adalah apa yang dilakukan, apa yang dialami, ya, lebih pasnya apa yang dialami oleh saudara-saudara kita di Gaza, Palestina. Betul-betul ini mengubah cara pandang orang ketika melihat kaum muslimin dan muslimat di Gaza. Mereka saat ini dibombardir, mereka saat ini dibantai, dibunuh, dihancurkan rumahnya, bukan cuma rumah, sekolah, rumah sakit, lalu kalau ada pom bensin, sekalian pom bensinnya, bank, dan semuanya dihancurkan, dan kemudian yang tersisa dari manusianya diusir, yang masih hidup dibantai. Dan ya sekedar informasi, nanti bisa dihitung, ini lengkap dengan datanya. Sudah pernah ada yang menghitung jumlah bom yang dijatuhkan di Gaza itu lebih banyak daripada bom yang dijatuhkan di Hiroshima. Kita masih ingat bom ketika Amerika menjatuhkan bom di Hiroshima, itu kan langsung habis. Nah, ini jumlah bom yang dijatuhkan di Gaza itu lebih banyak daripada yang dijatuhkan di Hiroshima. Tapi masih hidup. Dan sebagian bom itu ada yang jatuh, lah nggak meledak. Bahkan dipakai main-main oleh anak-anak. Jadi main ayun-ayunan, main perosotan, main itu dipakai bom. Dan ada yang bikin tenda, karena rumahnya hancur, menggunakan tenda, tendanya apa? Pakai selongsong bom yang nggak meledak tadi. Karena apa? Karena ada yang dijatuhkan tapi nggak meledak. Lalu ada yang meledak tapi ada sisanya. Nah, sisanya itu yang dikumpulkan, sisa-sisa bom, dan itu kiriman dari mana? Kiriman dari Amerika dan Inggris. Nah, kita jadi tahu bagaimana betapa kuatnya keyakinan mereka. Mereka ketika terusir, sebagian wartawan ketika sampai di sana tuh mereka heran. Dan itu sebabnya kenapa sebagian wartawan yang dikirim ke sana, mereka dasarnya hanya ingin meliput berita, ketika melihat kondisi yang ada, banyak di antara mereka masuk Islam. Karena mereka melihat ini orang Islam beneran, orang Islam tenanan. Bayangkan terusir seperti itu, mereka masih tetap santai, tenang. Terusir dan tetap tenang, artinya kalau ada keluarganya yang dibom kemudian meninggal, ada keluarga yang nangis, iya sudah nangis. Tapi setelah itu apa? Ya sudah, kita jalan lagi dengan aktivitas yang ada. Rumah saya dihancurkan, ya sudah. Apa yang masih tersisa ya saya perbaiki, sudah diperbaiki, digunakan lagi.
Kalau terpaksa harus mengungsi, apa yang bisa dibawa? Dibawa. Ada wartawan yang sampai terheran-heran. Ada anak kecil ketika hijrah harus pulang, maaf harus meninggalkan rumahnya karena diusir. Apa yang dibawa? Mushaf Al-Quran. Ini anak apa enggak cari mainan gitu ya? Dia bawa dua, satu bantal, satu lagi mushaf Al-Quran. Wartawannya sampai ngikutin terus itu, karena dia merasa heran, ini anak ini aneh sekali. Dan justru disitulah kekuatannya. Jadi kenapa orang-orang Israel itu sekarang sangat antusias menghabisi anak-anak? Karena yang sekarang berhadapan dengan tentara Israel itu yang dulu anak-anak. Dan dulu belajarnya di mana? Belajarnya di TPA. Nah, di situ mereka belajar. Oh, begitu. Maka mereka caranya untuk menghabisi, mereka habisi anak-anak. Jumlah anak-anak yang dibantai ribuan. Dan sekaligus kita jadi belajar di sini. Belajar PBB itu nggak ada, Pak. Bapak Ibu sekalian, PBB itu nggak ada. Kalau untuk umat Islam korbannya. Hak asasi manusia itu nggak ada kalau korbannya umat Islam. Itu semua omong kosong. Kalau masih percaya berarti ya kasihan ini masih mau dihapusi. Itu semua bohong ya. Jadi nggak ada hak asasi manusia, nggak ada itu PBB, nggak ada perlindungan anak, perlindungan perempuan, itu semua nggak ada. Kalau korbannya umat Islam. Kalau korbannya yang lain, nah itu dipertimbangkan. Sampai kemudian apa? Yang aneh itu pengadilan Israel menghukum tentaranya karena menyiksa kodok kata itu. Jadi ada kata dibiarkan kemudian dipakai main sampai akhirnya mati. Itu dapat hukuman. Sementara nyiksa warga Palestina itu nggak apa-apa. Kayak kita jadi bingung. Ini ternyata nilai hewan itu lebih besar daripada manusia kalau dia muslim. Jadi di mata mereka itu kalau dia beragama Islam tidak ada harganya. Kita jadi belajar banyak hal dari peristiwa ini. Sehingga apa? Sehingga ketika tokoh-tokoh perjuangan di Palestina ditanya, kenapa Anda melakukan ini? Melakukan perlawanan dengan menggunakan senjata. Kok nggak dengan cukup menyuarakan ke PBB, kemudian ngirim surat, atau mengadakan aksi demo, kemudian, oh udah kami coba semua. Tapi nggak ada respon. Sudah kami coba semua. Dan begitu kami melakukan perlawanan dengan menggunakan senjata, baru dunia melihat. Dan akhirnya kemudian orang jadi tahu betapa jahatnya Israel dengan semua pendukungnya. Kalau di Indonesia ada yang namanya Israel pesek. Israel pesek itu maksudnya hidungnya sama dengan kita. Bisa jadi sama-sama orang Jawa, sama-sama orang Sunda, sama-sama orang-orang Kalimantan, Sulawesi dan seterusnya. Tapi pendukung Israel. Itu namanya Israel pesek. Nah, sekarang kembali ke bahasa kita. Jadi itu namanya iman. Iman itu ditanamkan dengan begitu. Kadang-kadang nggak banyak-banyak materinya. Kalau kita belajar iman, itu kadang-kadang materinya nggak banyak, tapi ditanamkan sampai kuat, sampai kokoh, sampai tertanam dengan sangat mendalam, sehingga tidak goyah. Bilal itu belajar Islamnya baru dikit. Belajar bahasan imannya itu baru sedikit. Tapi kuatnya luar biasa. Kalau Anda mau bunuh saya, silahkan. Dan bagi kami, umat Islam, terbunuh karena dalam keadaan Islam, itu jauh lebih mulia, dan itu yang kami cari. Mati dalam keadaan Islam, daripada kami harus menjual agama kami dengan keuntungan materi. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Itu yang dilakukan. Maka Bilal disiksa seperti apapun, bertahan. Gak cuma Bilal, yang perempuan kan Sumayyah, wanita pertama yang mati syahid dalam Islam, disiksa, dibunuh hanya karena apa? Kesalahannya karena masuk Islam. Jadi kita belajar. Jadi Bapak Ibu sekalian, tadi kalau temanya di awal sempat menyinggung tentang mu'alaf. Jadi semua kita, baik yang mu'alaf maupun yang sejak lahir sudah dalam keadaan muslim dan muslimah, itu harus siap bahwa ketika kita memilih Islam, kita harus siap. Meskipun hidup di negeri yang mayoritas penduduknya muslim, kita diperlakukan dengan cara dizalimi. Satu-satunya agama yang paling banyak dimusuhi adalah Islam. Dengan berbagai caranya.
Kita ini hidup di Indonesia, tapi kita sering dipersoalkan. Berkali-kali kan masalah itu. Pernah ramai masalah mik masjid karena azan. Lalu kemudian muncul ada apa, peraturan untuk apa? Kemudian undang-undang untuk mengatur mik yang ada di di masjid-masjid. Dan peraturannya juga nggak jelas. Karena kalau dikatakan bahwa itu harus diatur, pertanyaannya berapa desibel? Berapa desibel? Desibel itu kan keras enggaknya suara mic dari masjid itu, sound systemnya masjid yang boleh disuarakan. Aturannya nggak cetol, nggak jelas. Tapi memang berangkat dari orang-orang yang benci pada Islam. Nah sekarang tambah PR-nya kalau di negeri mayoritas penduduknya kaum muslimin, itu juga harus siap. Orang munafik di tengah-tengah umat Islam itu banyak. Jadi sama seperti ketika Nabi Muhammad SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, orang munafikinnya di tahun kedua sampai tahun ke-10 terus bertambah. Dari waktu ke waktu terus bertambah. Di kita jangan kaget kalau ada orang bencinya sama Islam, padahal kuliahnya di universitas yang berlabel Islam. Ada yang kuliahnya di fakultas Usuluddin, tapi Uculuddin. Ucul dari din, dari agama. Ada yang lulusan fakultas syariah, tapi anti terhadap syariat. Ini kan heran. Ini kuliahnya di fakultas syariah, tapi benci terhadap syariat. Kuliah di Usuluddin, tapi malah Uculuddin. Kuliah di fakultas yang berlabel Islam, tapi anti-Islam. Ini mereka ini siapa? Oh, kita tahu begitu lihat kampusnya, bagaimana dulu belajarnya, siapa gurunya, kita baru ngerti, oh ternyata memang mereka disiapkan untuk menjadi musuh-musuh Islam, meskipun labelnya namanya nama-nama Islam. Kita harus ingat, orang munafikin di zaman Nabi SAW itu tokohnya namanya Abdullah. Namanya Abdullah. Jadi jangan dibayangkan namanya nama-nama yang enggak Islami, namanya sangat Islami. Jadi jangan kaget kalau kita juga menemukan di zaman kita sekarang ada orang yang berlabel Islam dan kalau perlu bahkan ceramah dengan ceramah yang isinya ngajak kepada Islam tapi perilakunya perilaku kebinatangan gitu ya. Nah, ini yang kemudian menjadi PR kita bersama. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, ketika Nabi SAW terpaksa harus hijrah, saat itu orang musyrikin itu kumpul di kota Mekah. Mereka kumpul di sebuah tempat namanya Darun Nadwah. Darun Nadwah itu tempat pertemuannya orang musyrikin yang kalau di negara kita seperti gedung DPR MPR. Yang hadir di situ ada beberapa kabilah-kabilah besar. Ada nama kabilahnya Abdi Syams. Kemudian kabilah Naufal bin Abdi Manaf. Kemudian ada kabilah Asad. Ada kabilah Makhzum, Bani Makhzum. Kemudian Bani Jumah, Bani Sahab. Kabilah-kabilahnya hanya diwakili oleh kabilah-kabilah besar, tokoh-tokoh di kota Mekah. Siapa yang hadir di situ? Kadang-kadang ketuanya langsung. Misalnya Bani Makhzum, siapa yang mewakili? Abu Jahal. Bani Sahab, siapa yang mewakili? Yang mewakili Umayyah. Kemudian Bani Abdi Syams yang mewakili siapa? Abu Sufyan. Jadi tokoh-tokoh di papan teratas. Lalu mereka musyawarah. Nah yang menarik, ada cerita yang disebutkan oleh Imam Ibnu Ishaq, Ibnu Hisham, Imam Baihaqi, Imam Ibnu Katsir, bahwa ketika pertemuan tersebut, iblis turun tangan langsung dan berubah wujudnya menjadi manusia. Iblis pada saat itu datang ke tempat pertemuan tersebut, berubah wujud menjadi manusia. Kemudian iblis datang, begitu mau masuk, orang-orang tanya, "Man anta?" "Man syekh?" "Siapa Anda ini wahai kakek tua?" Lalu dijawab, "Syekhun min ahli Najd." "Saya ini orang tua dari Najd. Saya dengar
kalian mengadakan pertemuan untuk membicarakan tentang orang ini, maksudnya membicarakan tentang Nabi Muhammad SAW. Siapa tahu saya sebagai orang tua, sebagai sesepuh bisa memberikan nasihat dan masukan, memberikan pandangan pada kalian. Nah, bayangkan pertemuan di Darun Nadwah sudah diwakili oleh tokoh-tokoh yang sangat penting, kemudian iblis turun tangan langsung. Kalau iblis turun tangan langsung berarti ini sangat serius. Jadi iblis itu tiap hari kan punya pasukan yang banyak. Kalau Bapak Ibu sekalian susah bangun subuh, itu kan kerjanya iblis. Tapi iblis nggak turun tangan langsung, cukup pasukannya datang ke rumah Bapak Ibu sekalian, gimana caranya biar subuhnya nggak bangun. Terus apa lagi? Terus ada yang kerjanya iblis menggoda manusia supaya curang. Lalu apalagi ada yang kerjanya kalau ada suami istri, gimana caranya supaya rumah tangganya rusak. Sampai akhirnya berakhir dengan perceraian atau pisah suami istri. Suatu hari pernah, kita pindah ke hadis dulu, hadis yang lain. Iblis itu pernah manggil pasukannya. Kemudian tanya, kamu sudah apa? Ayo, laporan semua. Ketika ada yang lapor, saya sudah membuat ini, yang satu ini tadinya mau bangun tidur untuk sholat, saya buat supaya tetap tidur dan gak bangun. Terus semuanya laporan. Nah, ada yang laporannya begini, saya berhasil membuat suami istri ini bertengkar sampai akhirnya pisah. Begitu mendengar itu, iblis langsung mengatakan anta. Ini kalau bahasa kita sekarang, jos, mantap. Ya. Iblisnya mengapresiasi apa? Setan dan pasukan-pasukannya iblis yang berhasil merusak rumah tangga seseorang. Maka jangan kaget kalau Bapak Ibu sekalian, sebagian masalah rumah tangga itu karena pengaruh iblis. Pengaruhnya dalam dua bentuknya. Pengaruh dalam bentuk gangguan supaya lalu muncul prasangka dari suami kepada istri, istri kepada suami, dan bentuk-bentuk yang lain. Yang kedua, sihir. Kalau Bapak Ibu sekalian tanya, cari di Jogja ini, silakan berkunjung ke tempat-tempat ruqyah, cari ustadz-ustadz yang biasa meruqyah, tanyakan yang paling banyak ditemui, yang paling banyak dilayani, kasus-kasusnya masalahnya apa. Kebanyakan peruqyah di Jogja ini menangani kasus-kasus rumah tangga. Jadi ada yang tiba-tiba itu cerita ya, saya pernah ke Kota Gede, kan di Kota Gede juga ada klinik ruqyah. Saya tanya pada ustadznya, Ustadz, yang paling banyak datang ke tempat antum itu siapa? Masalahnya apa? Jawabannya masalah rumah tangga. Bahkan katanya yang terbaru, katanya beliau cerita, ada orang Boyolali, suami istri. Entah tiba-tiba tuh pokoknya rumah tangganya tuh jadi sering ribut, bertengkar tuh. Sebelum-sebelumnya nggak ada. Dan biasa aja, tapi sekarang jadi sering. Jadi sering bertengkar. Nah, ketika itu lalu datang ke tempat ustadz ini. Kemudian disarankan sama ustadznya, coba dibiasakan, diajarkan, bacakan Al-Fatihah, kemudian nggak cuma ayat kursi. Ayo coba biasakan dimulai di rumah baca surat Al-Baqarah. Coba rutinkan, dan ternyata setelah dirutinkan sehari, 2 hari, 3 hari, setelah beberapa hari ada kejadian yang saat itu sangat mengerikan dan mengagetkan semua anggota keluarga, karena ketika suami istri itu baca surat Al-Baqarah dan berhasil menyelesaikan tiap hari, hari kedua, ketiga, keempat, kelima, saya lupa hari keberapanya, tiba-tiba terdengar suara ledakan dari atap rumah mereka, tuh terdengar suara ledakan yang sangat keras. Wah. Ketika dengar suara ledakan itu, kaget semua. Ada apa ini? Jajanan atap rumahnya kena benda yang besar, kemudian sampai terdengar suara ledakan yang sangat keras. Lalu kemudian keluar rumah, kemudian coba ngecek ke atas, nggak ada apa-apa. Tapi terdengar suara ledakan yang sangat keras. Nah, kemudian besoknya masuk kantor seperti biasa. Kebetulan suami istri ini juga kerja dan masuk kantor. Apa yang terjadi? Terdengar berita bahwa ada dukun yang selama ini berprofesi sebagai dukun tadi malam mati. Tadi malam mati. Jadi dukun itu ternyata yang
dapat pesanan dari seseorang untuk menyihir rumah tangga ini. Kalau di kita ini kan kadang-kadang sebabnya bisa macam-macam. Kalau bawahan minta bantuan dukun untuk nyihir atasan. Kalau yang masih bujangan, cinta ditolak, dukun bertindak. Nah, ada yang modelnya begitu. Itu juga sama juga masalah rumah tangga juga. Terus pokoknya macam-macam. Nah ini yang kita lihat realitanya di tengah-tengah masalah kita ternyata banyak. Dan banyak itu saya ketemu bukan cuma satu. Saya sempat ngecek ketiga yang biasa kerjanya memang ruqyah. Dan ini yang bikin klinik ruqyah. Jadi kerjanya tiap hari ya cuma ngeruqyah tak. Ya, dia kalau ada pasien bahkan sehari pasiennya bisa 10, 15, 20, macam-macam. Saya tanya pada tiga Ustaz. Yang kerjanya memang sehari-hari ngeruqyah. Dan kalau ada ya biasanya ada yang tanya, Ustaz, kalau saya mau diruqyah siapa saya hubungkan ke salah satu dari tiga ini. Itu mereka kalau ditanya, yang paling banyak apa yang ditemukan masalah rumah tangga. Masalah yang lain ada, tapi urutannya itu nomor 2, nomor 3, nomor 10. Nah ini kembali ke bahasan kita, ini untuk menunjukkan bagaimana pada kasus hijrahnya Nabi Muhammad SAW, iblis turun tangan langsung. Jadi kalau iblis turun tangan langsung, cawe-cawe langsung, itu artinya ini masalahnya sangat serius. Berarti iblis melihat pertemuan ini pertemuan yang sangat penting. Karena apa? Ini berhubungan dengan kelangsungan dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Singkatnya, ini karena tinggal 10 menit lagi. Singkatnya, pada saat itu dan Allah abadikan dalam Al-Quran surat Al-Anfal, wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk. Disebutkan dalam surat Al-Anfal, rencana pertemuan mereka itu membahas tiga. Tiga itu lalu kemudian dikisahkan dalam riwayat. Kemudian disebutkan bahwa ada yang mengusulkan. Usulan pertama, sudah begini aja caranya. Untuk menghentikan dakwahnya, dengan cara Nabi Muhammad ini kita tangkap, lalu kita kurung. Bahasa kita sekarang kita penjara. Nah itu usulan pertama. Apa komentar iblis? Iblis mengatakan, menurut saya nggak cocok. Ide itu kurang bagus. Karena apa? Kalau cuma ditangkap, nanti para pengikutnya akan datang. Para pengikutnya akan datang dan berusaha untuk membebaskannya. Iya juga ya. Lalu muncul usulan kedua. Usulan keduanya apa? Udah kita usir aja. Kita usir dari kota Mekah. Kalau sudah diusir dari keluar dari kota Mekah, kita tenang. Nggak lihat mukanya, nggak dengar namanya, dan biarkan jauh dari kota Mekah. Lagi-lagi usulan kedua ini ditolak sama iblis yang berubah wujud menjadi kakek tua. Dia mengatakan menurut saya pendapat ini nggak cocok. Karena Anda tahu, Muhammad ini orang yang punya kemampuan mempengaruhi orang lain. Lisannya itu bisa mempengaruhi orang lain. Kalau nanti dibiarkan di luar kota Mekah, ternyata banyak pengikutnya, itu menjadi ancaman kota Mekah. Nah, akhirnya usulan kedua ditolak. Usulan ketiga yang punya pendapat adalah Fir'aunnya umat ini. Jadi perlu Bapak Ibu sekalian ketahui, likulli ummatin Fir'aun. Setiap umat itu ada Fir'aunnya. Wa Fir'aunu hadhil ummah Abu Jahal. Fir'aunnya umat ini adalah Abu Jahal. Nah Abu Jahal ketika mau mengusulkan, dia mengatakan begini, saya punya usulan, saya punya pendapat, yang mungkin kalian tidak bayangkan. Jadi bayangkan pada saat mau mengusulkan pendapat pun, ngasih pengantar dengan kalimat itu. Dan kalau Fir'aun, kita sudah bisa membayangkan kejahatannya, bukan kejahatan level yang rendah. Ini Fir'aun ya. Jadi kalau Fir'aun itu jahatnya pasti levelnya level yang tinggi. Jadi nggak mungkin ceritanya Fir'aun nyopet itu kan nggak mungkin ya. Nyopet dompet, nah, itu nggak levelnya. Ya dia kalau nyolongnya cuma 10.000, 50.000 itu bukan levelnya Fir'aun. Kalau 10 triliun, nah itu levelnya sesuai dengan level Fir'aun. Nah, dia kalau kecil-kecil itu bukan levelnya. Nah Fir'aunnya umat ini Abu Jahal ketika mengusulkan bukan dengan usulan itu. Usulannya apa ternyata? Usulannya kita bunuh saja. Tapi caranya begini. Cara membunuhnya setiap kabilah ngirim pemuda dengan senjata tajam dengan pedangnya
lalu kita bunuh bareng-bareng. Supaya apa? Supaya pembunuhannya nanti dialamatkan kepada siapa? Semua ini. Semua kita terlibat. Dan keluarganya mau nuntut nggak bisa. Kenapa? Yang membunuh ini semuanya. Semua kabilah ini. Akhirnya apa? Ya sudah, pilihannya minta tebusan. Semacam ganti rugi. Nah, mereka juga sudah siapkan. Kalau minta tebusan kita siapkan. Tapi kan selesai masalahnya. Ya, selesai masalahnya dengan cara apa? Kalau sudah dibunuh kan sudah selesai. Gak mungkin lagi ngajak-ngajak karena sudah gak ada orangnya. Dan gak mungkin bisa berkembang lagi di kota Mekah. Dan 100 ekor unta mereka siapkan itu ringan. Karena apa? Karena dengan cara itu sudah selesai masalah di kota Mekah. Akhirnya keputusan itu yang diambil. Nah, begitu Fir'aunnya umat ini, Abu Jahal mengusulkan, apa komentarnya Iblis? Iblis mengatakan, nah ini baru pendapat yang bagus. Jadi yang mengusulkan Fir'aun, yang menyetujui Iblis. Ini pertemuan antara dua makhluk yang sangat jahat, dan itu kejahatannya berada pada level yang sangat tinggi. Level yang sangat tinggi. Nah, kemudian akhirnya diputuskan, dan apa keputusannya? Begitu sudah diputuskan, kapan pelaksanaannya? Dilaksanakan dalam waktu dan tempo yang sesingkat-singkatnya. Keputusannya pagi menjelang siang, pelaksanaannya apa? Malam seperti ini. Malam langsung dilaksanakan. Itu nggak sampai 24 jam. Itu langsung cepat. Dan kalau dalam ilmu manajemen ya, di organisasi, itu yang paling bagus ya seperti ini. Habis diputuskan, langsung dilaksanakan. Kalau nunggu nanti pelaksanaannya kapan? Oh, nunggu 3 bulan lagi, kelamaan. Nunggu seminggu, itu lama. Tapi kalau langsung dan kurang dari 24 jam, itu hebat. Nah, diputuskan, dan akhirnya malam itu juga. Nah, pada saat ketika putusan itu sudah disampaikan, dan sudah diketok palu bahasa kita, Malaikat Jibril langsung menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW pertemuan tersebut. Dan sudah disampaikan, harus hijrah. Hijrah hari itu juga. Apa yang beliau lakukan? Akhirnya beliau segera datang ke rumahnya Abu Bakar, kemudian menyampaikan informasi yang sangat rahasia. Ketika mau menyampaikan ke rumah Abu Bakar, Nabi Muhammad SAW minta pada Abu Bakar, tolong yang di rumah diminta keluar dulu. Ada pembicaraan yang sangat rahasia. Kata Abu Bakar, gak usah khawatir, ini keluarga Anda. Di sini ada Aisyah, ini ada Asma, ini masih keluarga. Oh ya, baik, kalau gitu. Lalu ngobrol berdua. Dan ngobrolnya sangat rahasia tentang rencana perjalanan hijrah. Dan kenapa yang ditemui Abu Bakar? Karena Abu Bakar ini teman akrab, teman lama. Sejak sebelum Nabi Muhammad SAW menerima wahyu, sudah akrab. Selisihnya cuma 2 tahun. Kalau Nabi Muhammad SAW usia 40 tahun, Abu Bakar 38 tahun. Jadi dari sisi usia juga dekat, dan teman-teman akrab, teman lama. Nah, ketika hijrah sudah ditetapkan, kemudian lalu disiapkan serangkaian rencananya. Abu Bakar mengatur, Nabi Muhammad SAW juga mengatur. Lalu pulang, diatur, malam itu juga langsung berangkat. Yang diatur apa? Abu Bakar mengatur putra-putrinya. Abdullah ditugaskan tinggal di kota Mekah, mengawasi situasi kota Mekah, dan malam hari menyampaikan informasinya kepada bapaknya dan Nabi Muhammad SAW. Tetapi kalau menyampaikan informasi, juga harus diperhitungkan jalannya. Karena bisa terlacak, maka nugaskan pembantunya, Amir bin Fuhairah, untuk bawa kambing. Pada saat nanti naik ke atas bukit, pulang, Abdullah turun dulu, baru kambingnya berjalan di belakang Abdullah, supaya kalau ada yang dianggap mencurigakan, mereka lihat ini jejak kaki, tapi juga jejak kaki kambing juga, tidak mencurigakan. Yang bikin masakannya siapa? Lalu ngikatnya ada 2A, Asma dan Aisyah, putri Abu Bakar. Dan Asma Aisyah ini unik, 2 putri Abu Bakar yang kalau berinfak, yang satu kebiasaannya kalau berinfak itu sedikit-sedikit langsung diinfakkan, kalau yang satu kumpulkan banyak dulu baru diinfakkan. Dua-duanya sama-sama dermawan. Nah, ini tugasnya masing-masing. Tapi 2 orang ini, Asma dan Aisyah, tidak diberitahu oleh Abu Bakar
di mana tempat persembunyiannya. Ini penting karena apa? Karena nanti kalau seandainya diceritakan, khawatir nanti membocorkan kepada yang lain. Bayangkan ini bapak kepada anak, sampai nggak diceritakan. Termasuk kalau diinterogasi, nggak bisa cerita. Kan kadang-kadang maaf ya, sebagian tuh kalau dengar sesuatu yang rahasia, lalu segera nyampaikan. Sebenarnya ini ada yang rahasia, tapi jangan bilang-bilang. Jangan cerita-cerita. Jadi sebetulnya kemarin tuh ya, jadi akhirnya jadi rahasia umum, kan begitu. Karena apa, yang satu bilang ini rahasia, kemudian yang satu lagi bilang ini rahasia, lalu rahasia akhirnya kemudian jadinya rahasia umum. Ya, termasuk nanti kalau Bapak Ibu sekalian ingin cari informasi yang sebenarnya tentang Muhammadiyah kok mengalihkan asetnya dari BSI ke tempat yang lain, itu jangan baca di media sosial. Cari langsung ketemu orang yang memang punya informasi langsung tentang itu. Kalau Bapak Ibu sekalian ingin cari informasi yang benar tentang kasus yang sempat ramai tentang Ustadz Adi Hidayat dengan asyu'aroknya, kemudian tentang bahasan tentang musik, itu jangan baca yang di media sosial. Karena apa? Karena yang di media sosial itu bukan yang benar sebenarnya. Carinya pada beberapa bapak-bapak di Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang punya informasi tentang hal tersebut. Tapi tentu akan dijaga kerahasiaan itu karena memang tidak mungkin disebarkan, apalagi disebarkan di media sosial. Itu bukan rahasia namanya. Kalau ada yang tiba-tiba menyampaikan ini rahasia ya kami, nah itu justru agak mencurigakan. Kok rahasia kalau disebarkan kemana-mana. Nah, ini Abu Bakar. Nabi Muhammad SAW menugaskan Ali tidur di tempatnya, kemudian diminta besok pagi antarkan barang-barang ini. Ali tahu resikonya. Malam ketemu orang-orang dan orang bayangkan datang mau marah-marah, mau membunuh, bawa pedang. Ali ditugaskan untuk tidur di tempat itu dan pakai selimut yang digunakan Rasul SAW. Tapi coba ini namanya imannya. Karena Nabi SAW menyampaikan tidur di tempat tidurnya Nabi Muhammad SAW dan besok antarkan barang-barang. Coba lihat, kalau orang iman yakin dengan apa yang disampaikan Rasul SAW, kan kalimatnya apa? Tidur, kemudian besok antarkan barang-barang, berarti besok masih hidup. Itu namanya iman. Maka tetap tenang. Bayangkan tidur di tempat yang di situ nanti orang akan datang bawa pedang, mau membunuh orang yang tidur di tempat itu. Ali udah tahu itu. Tapi Ali yakin besok masih hidup. Makanya tenang. Karena apa? Besok disuruh ngantar barang-barang. Kalau ngantar barang kan berarti besok masih hidup. Ya itu aja. Makanya santai. Ali tenang. Tapi Ali juga tidak diberitahu tempat persembunyian Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tujuannya apa? Nah itu. Karena Ali kalau sampai diberitahu, pas diinterogasi, dipukuli bisa ngaku. Tapi kalau nggak diberitahu, meskipun dipukuli seperti apapun, nggak bisa cerita. Beda ya, antara orang diberitahu dan betul-betul nggak tahu, dengan orang tahu berusaha menyembunyikan. Itu kalau disiksa, itu bisa nanti akhirnya terpaksa ngaku. Tapi kalau nggak tahu, nggak bisa nunjukkan lah, memang nggak tahu. Karena memang nggak tahu sama sekali. Nah, Ali tidak diberitahu. Hanya diberitahu, tolong ini antarkan barang-barang besok pagi. Dan malam ini tidur. Di tempat biasa Nabi Muhammad SAW tidur dan menggunakan selimut yang biasa digunakan Rasul SAW. Dan ini juga belajar tentang ketaatan. Jadi kadang-kadang orang itu ditugaskan untuk tugas-tugas yang bermacam-macam. Salah satu tugasnya adalah cuma tidur aja. Tugasnya tidur. Apa yang dilakukan? Ya pokoknya tidur, nanti besok baru bangun mengantarkan barang-barang. Ya selesai. Selesai itu aja. Besoknya lagi apa? Sudah, pokoknya itu aja selesaikan. Nah, penyakitnya sebagian kita sekarang ini ada yang namanya kepo. Kepingin tahu ini apa sih? Nah, ini harus juga dijaga. Kita perlu belajar. Kadang-kadang perlu menahan diri, tidak perlu tahu hal-hal yang tidak perlu kita ketahui. Nggak usah tanya-tanya, nggak usah cari tahu. Karena apa? Karena ada yang penting untuk diketahui dan itu silahkan dipelajari, diketahui. Tapi yang nggak perlu diketahui nggak usah. Kan sekarang ini orang berusaha untuk viral dalam segala hal. Ini ada yang lagi viral. Jerapah melahirkan di salah satu kebun binatang. Kita ngapain juga ini? Kan nggak apa-apa juga, kita nggak tahu tentang jerapah melahirkan anak juga nggak apa-apa kan?
Nah, kita bukan dokter hewan, bukan petugas kebun binatang, dan kita juga bukan pecinta jerapah, juga ya nggak apa-apa. Artinya kalau kita nggak tahu kan nggak apa-apa, karena itu memang bukan dunia kita. Terus ada lagi yang sedang viral, yang berhubungan dengan mobil. Sementara kita bukan ahli mobil, bukan pecinta mobil, bukan ini, ya nggak usah. Biasa aja, nggak apa-apa. Nggak ngerti tuh yang lagi viral, nggak apa-apa, nggak tahu. Nah, kita belajar untuk tidak perlu tahu segala hal. Tapi yang perlu diketahui, silakan pelajari dan ketahui. Nah, yang terakhir, akhirnya Nabi Muhammad SAW pada malam itu hijrah, dan beliau sudah menyiapkan termasuk strateginya. Beliau hijrah itu posisinya dari Mekah ke Madinah. Madinah itu di utara, Mekah itu di selatan. Tapi pada saat hijrah, sembunyinya malah ke selatan, bukan ke utara. Itu bagian dari strategi. Karena apa? Karena kalau sampai berjalan ke utara, itu mungkin terkejar. Tapi kalau ke selatan, sembunyi, mereka nggak membayangkan akan sembunyinya ke selatan. Karena mereka tahu, ini mau hijrah ke Madinah. Maka semua pencarian itu diarahkan ke utara. Meskipun nanti akhirnya juga ada yang nyari ke selatan dan ke arah yang lain. Tapi itu bagian dari strategi. Makanya ketika kita berada dalam posisi seperti yang dialami Nabi SAW pun, kita harus membayangkan dengan semua kemungkinan-kemungkinan yang bisa dilakukan. Nah, inilah sedikit dari perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan ada manfaat yang kita bisa ambil. Dan tentu perjalanan hijrah ini baru di bagian awal dari perjalanannya, yaitu proses awal meninggalkan kota Mekah yang sampai akhirnya nanti meninggalkan kota Mekah menuju Madinah. Perjalanannya sekitar 7 hari. Pertemuannya hari Kamis. Ya, pertemuan musyrikin ini hari Kamis 26 Safar. Tahunnya kemudian dikenal dengan tahun 1 Hijriah, bertepatan dengan 12 September tahun 622 Hijriah. Ini pertemuannya. Berarti Nabi Muhammad SAW pada saat itu 26 itu siangnya, berarti malam sudah 27. Beliau sembunyi di gua selama 3 hari. 1 Rabiul Awal beliau mulai berangkat dari Mekah menuju Madinah. Karena perjalanan 7 hari, berangkat tanggal 1 sampai di Madinah, dan pertama sampai di wilayah Kuba itu tanggal 8 Rabiul Awal. Beberapa buku sejarah menyebutkan beliau masuk kota Madinah itu tanggal 12 Rabiul Awal. Maka 12 Rabiul Awal itu bisa itu dianggap sebagai tanggal lahir, hijrah, dan wafatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kita dapatkan. Mohon maaf jika kurang berkenan. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.